Di awal episode anime ini, kita bakalan ngeliat ada kawanan anjing pemburu yang sedang ngejar kawanan kelinci yang kabur dari pemburunya. Dan seorang peramal tua yang sedang ngeramal nasib dunia. Anime ini berlatar di negara Sauberg di Akademi Saint Marguerite pada musim semi tahun 1924. Dan ini dia karakter utama kita, Kuroi Shinigami. Dia menjadi murid di akademi. Dan by the way, ini sedikit kocak karena murid-murid di sana takut kepadanya karena namanya itu bisa diartikan sebagai dewa kematian hitam. Dan saat scan berganti di dalam ruang kelas, saat si MC sedang membaca surat pemberian kakaknya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang guru yang bawelnya minta ampun. Dan tiba-tiba dia disuruh untuk membaca cerita hantu. Dan oh iya, di negara itu banyak cerita hantunya, bahkan sampai ada kementerian gaibnya. Dan by the way, nama si MC itu termasuk mitos di sana. Dan saat si MC itu atau Kujo pergi ke menara atau perpustakaan untuk mencari mitos, dan saat dia sedang asik ngebaca, tiba-tiba dia nemuin sehelai rambut berwarna emas yang jatuhnya dari atas menara. Dan karena penasaran, dia mencoba naik ke atas menara itu. Dan sesampainya dia di atas, dia kaget karena ada taman di atas menara itu dengan sosok boneka imut berambut pirang dengan setelan hitam yang tiba-tiba berbicara dan meramalkan dirinya akan datang lagi esoknya saat gema lonceng siang terdengar. Dan tentu saja dia kaget dan terkejut dan langsung lari terbirit-birit. Usut punya usut, ternyata itu adalah gadis yang bernama Victorica. Dan dia adalah teman sekelasnya si Kujo ini. Dan seperti yang diramalkan, dia kembali ke menara itu karena dia disuruh membawa lembaran kertas oleh gurunya. Wow. Dan saat si Kujo itu sampai di atas menara, dengan cara yang sedikit ngos-ngosan, dia nemuin si Loli yang sedang guling-gulingan di lantai karena kebosanan. Nungguin dia, dan saat berbincang-bincang, si Kujo ini gak sengaja ngeliat liontin milik si Victorica ini yang nyangkut di belakang lehernya. Dan saat si Kujo ini akan menyentuh liontin itu, tiba-tiba si Loli ini panik dan kaget dan berteriak jangan menyentuhnya karena itu adalah barang yang sangat berharga baginya. Tiba-tiba datang orang aneh dengan model rambut orisinil yang benar-benar mencolok, dan nama pria itu adalah Gravel. Dia datang untuk meminta bantuan Victorica untuk memecahkan misteri seorang peramal yang terbunuh. By the way, Gravel ini lupa gue, detektif gitulah ya, intinya kayak gitu. Dan sesaat setelah Gravel selesai menjelaskan kronologinya masalahnya, si Loli langsung ngeluarin pipa rokok seperti punya Sherlock Holmes. Kayak gitulah ya, tapi kalau punya si Sherlock kan itu keluar asap, tapi punya dia kalau ditiup keluar gelembung ya. Dan menjelaskan dengan terperinci siapa yang membunuh si peramal tua tersebut. Dan karena misterinya telah terpecahkan, si Loli kita langsung jadi gabut kembali. Oke. Dan besoknya saat si Kujo lagi makan, dia gak sengaja ngeliat berita di koran bahwa Inspektur Deblois berhasil memecahkan misteri itu. Dan dengan ucapan terima kasih, dan karena tidak terima, si Kujo langsung ke kantornya si Gravel sambil marah-marah dan hampir memberitahu siapa sebenarnya yang memecahkan misteri itu. Oke.